pamirsa, para kadang sutrisna sedaya. Sugeng pepanggihan malih kalian channel TV Transmisi 7. Wonten ing pepanggihan punika badhe kaaturaken cariyos sejarahipun makam Plasa Sanga. Sugeng hamirsani ngantos dumugi paripurnaning cariyos. Nuwun. Angrerucit nala linali tan bangkit lali Om Om
wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dulur-dulur, teman-teman, sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketemu lagi dengan kami, channel TV Transmisi 7, yang pada malam hari ini kami sedang mengadakan lawatan soan ziarah kepada beliau Simbah Sunan Kalijogo. Ini adalah akses jalan masuknya lewat jembatan ini, lurus ke sana nanti akan sampai ke area persawahan yang terkenal dengan makam Ploso Songo yang berlokasi di Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Pada bulan Rajab ini kami mengadakan lawatan rombongan ziarah ke makam Simbah Sunan Kalijogo dalam rangka rejepan hormat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga saja safar kami, perjalanan kami, rihlah kami senantiasa tercurahkan rahmah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya bisa memberikan manfaat kepada keluarga, tetangga, teman-teman, dan juga sahabat-sahabat tercinta. Nah, ini akses jalan menuju ke lokasi yang memang lokasinya itu jalannya agak sempit, sehingga parkirnya itu harus di dalam desa, tidak bisa masuk akses jalan ini. Sebenarnya jalan ini bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 6, namun oleh karena ini jalan kampung ini jalan menuju ke area persawahan, jadi ya oleh warga desa dibuatkan parkir di dalam desa belakang sana tadi. Tentu saja timbul pertanyaan pada diri panjenengan semua tentang penyebutan tadi makam Simbah Sunan Kalijogo. Nah, terus yang di Kadilangudemak itu apa, begitu kan tentunya. Nah, ini akan coba kami jawab. Dulu ketika Simbah Abdul Hamid Pasuruan itu, yang terkenal masyhur kewaliannya itu, dawuh bahwa beliau itu sering ziarah ke makam Ploso Songo yang berlokasi di Desa Medalem ini. Nah, kontan saja Simbah Abdul Hamid dawuh seperti itu pada saat itu, ya ketika Mbah Hamid masih sugeng, masih hidup, itu membuat berita itu tersebar kemana-mana, dan akhirnya tempat ini walaupun enggak viral, kalau bahasa sekarang viral, pada saat itu juga banyak orang yang berduyun-duyun ziarah ke sini walaupun tidak sebegitu masyhur, populer, dan umum dikenali oleh masyarakat secara luas. Nah, itu dawuhnya Mbah Hamid seperti itu. Kemudian ketika Gus Dur menjelang diangkat menjadi presiden terpilih itu beliau juga dawuh, katanya sebelum dicalonkan presiden itu Gus Dur ziarah ke makam Ploso Songo ini. Nah, sontak saja ketika Gus Dur dawuh seperti itu, ya akhirnya malah semakin ramai. Berita itu tersebar kemana-mana, dan akhirnya juga Bupati Tuban itu ikut ziarah ke sini dan membangun fasilitas itu. Depan sana itu makamnya itu dibangun, cungkupnya diperbagus dengan area parkir yang pada saat itu memang areanya agak sulit karena
dikelilingi oleh persawahan. Nah, ketika itu Bupati Tuban datang ke sini kali kedua mendampingi Gus Dur yang ziarah ke sini juga yang kedua kalinya. Akhirnya cungkupnya diperlebar, diperbagus, terus depannya itu areanya diperluas sehingga tidak sempit seperti semula. Begitu. Nah, dengan berpegang pada dawuhnya kedua ulama khas NU tersebut, yang pertama dawuhnya Mbah Hamid, yang kedua dawuhnya Gus Dur, maka kami sebagai orang awam meyakini bahwa dawuhnya Mbah Hamid dan dawuhnya Gus Dur itulah yang benar, begitu. Nah, sedangkan yang di Kadilangu Demak itu adalah dalamnya Sunan Kalijogo atau rumahnya Sunan Kalijogo atau padepokannya Sunan Kalijogo ketika Simbah Sunan Kalijogo dulu masih hidup. Nah, ini nuansanya memang malam, jadi ya yang ada itu suara jangkrik, kodok dan lain-lain. Memang sepi nih karena di luar desa dan lokasinya itu di tengah-tengah area persawahan. Nah, kami ziarah ke sini itu sudah berapa kali ya? Sudah 6 kali ini mungkin. Nah, sejak itu yang pertama itu tahun 2017 kalau nggak salah itu. Nah, ini dalamnya lur, ini jirat makan kain mori yang putih mengelilingi batu nisan beliau. Ini cungkupnya terbuat dari kayu keliling dan ornamen atasnya juga seperti ini. Nah, ini dindingnya dinding kayu semua. Ini nuansa religinya luar biasa, kesakralannya, kekeramatannya luar biasa. Memang wali yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah itu bisa memecah karomahnya di mana-mana. Kalau makamnya Mbah Sunan Bonang itu ada 3 tempat, maka muridnya yaitu Simbah Sunan Kalijogo ini makamnya juga ada 3 tempat, yaitu di Kadilangu, di sini dan juga di Cirebon. Di dalam kitab Khilyatul Aulia karangan Syekh Imam Abu Nuaim dan kitab Latiful Manan karangan Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari ada keterangan yang menjelaskan tentang wali, bahwa wali itu memiliki karomah yang bisa memecah dirinya, itu bisa berpindah-pindah tempat dan juga bisa berdomisili di beberapa tempat. Bahkan juga ketika seorang wali itu telah meninggal, dia bisa nampak di dunia ini dengan disaksikan oleh orang yang masih hidup. Hal seperti itu bisa kita dengar lewat cerita-cerita yang berkaitan dengan tokoh-tokoh masa lalu, seperti halnya beliau Simbah Sunan Kalijogo ini. Bahkan yang di era sekarang ini itu banyak sekali
kejadian di luar nalar, ada cerita bahwa seseorang itu pernah bertemu Gus Dur waktu naik haji. Padahal Gus Dur itu sudah meninggal, tapi si kiai tersebut itu betul-betul melihat Gus Dur tawaf di Masjidil Haram. Juga ada kesaksian lagi tentang Pak Karno. Orang-orang yang pernah berjumpa dengan Pak Karno, yang walaupun memang bentuk fisiknya sudah berubah, tapi si orang tersebut yakin dengan ciri-ciri fisiknya dan juga tinggi badannya, terus cara bicaranya itu adalah Pak Karno. Padahal Pak Karno itu kan sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Tapi pada tahun 2016 kemarin itu ada kesaksian yang menceritakan seperti itu dari seorang tokoh yang tidak bisa kami sebutkan namanya, bercerita kepada kami ketika tokoh pengembara itu mengunjungi sebuah tempat tertentu, tempat yang keramat, kebetulan tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Suro, itu berjumpa dengan Pak Karno. Nah, cerita-cerita seperti itu sebenarnya juga tadi berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh kitab Khilyatul Aulia dan kitab Latiful Manan tersebut. Nah, oleh karena itu tidak mustahil jika seorang wali seperti Simbah Sunan Kalijogo ini bisa memecah dirinya berada di mana-mana, juga makam petilasannya, makbarahnya ada di mana-mana. Demikian teman-teman apa yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa yo digawa, Arab yo digarap.